Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Dan saya harapkan Bapak Ibu boleh tetap kuat meskipun kita harus menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan tidak akan mempengaruhi semangat kita untuk belajar kebenaran firman Allah. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini Tuhan. Kami ingin mengisi kehidupan kami dengan pengetahuan tambahan yang lebih jauh lagi mengenai doktrin akhir zaman. Sehingga paling tidak Tuhan Yesus, kami boleh mendapat pengertian-pengertian yang baru yang mungkin sebelumnya belum kami ketahui. Kiranya Roh Kudus tetap memimpin kami dalam pembelajaran kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita tetap akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan eskatologi atau doktrin akhir zaman. Kali ini saya akan membahas tentang batu-batu permata yang dipakai sebagai pondasi Yerusalem baru serta dengan warnanya, supaya paling tidak kita boleh mengerti. Nah, ternyata kalau kita selidiki di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 19 sampai 20, ternyata ada 12 macam batu permata yang dipakai untuk pondasi Yerusalem baru. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 19 sampai 20, dikatakan demikian. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat Wahyu 21 ayat 19 sampai 20, memang ada 12 macam batu permata yang digunakan sebagai pondasi Yerusalem baru. Nah, kita tahu tadi dalam Alkitab Terjemahan Baru disebutkan batu permata dari nomor 1 sampai 12 adalah batu yaspis, kemudian batu nilam, batu mirah, batu jamrud, batu unam, batu sardis, batu ratna cempaka, batu beril, batu krisolit, batu krisopras, batu lazuardi, batu kecubung. Kalau kita baca di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ada yang sama, ada yang sedikit berbeda. Nah, batu yaspis dalam terjemahan baru, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan batu baiduri pandan. Nah, kalau kita lihat warnanya itu hijau daun. Kemudian batu nilam dalam terjemahan baru, dalam bahasa Indonesia sehari-hari sama, batu nilam. Warnanya biru langit. Batu mirah dalam terjemahan baru, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut batu yakut. Warnanya biru langit dan ada juga yang hijau daun. Batu jamrud dalam terjemahan baru, itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari sama, batu jamrud, warnanya hijau daun. Lalu batu unam dalam terjemahan baru, dalam
bahasa Indonesia sehari-hari disebut batu baiduri sepa. Warnanya berlapis merah dan putih. Batu sardis dalam terjemahan baru di dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut batu delima. Warnanya merah. Batu ratna cempaka dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga sama, batu ratna cempaka warnanya kuning keemasan. Batu beril dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut batu pirus, warnanya hijau kebiruan. Batu krisolit dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut batu topas, warnanya kuning. Batu krisopras dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga sama, batu krisopras, warnanya hijau ke kuning-kuningan. Batu lazuardi dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia sehari-hari sama, batu lazuardi warnanya biru langit dan juga ada yang merah. Lalu yang terakhir, yang ke-12, batu kecubung dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga sama, batu kecubung warnanya ungu atau lila. Itulah ke-12 batu permata dan warnanya yang disebutkan sebagai pondasi dari kota Yerusalem baru. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas tentang 12 jenis batu permata yang dijadikan dasar dari Yerusalem baru beserta warnanya. Paling tidak Tuhan, kami boleh makin mengerti mengenai topik-topik penting di dalam eskatologi ini, khususnya dalam kitab Wahyu. Terima kasih Tuhan yang Roh Kudus telah memberikan semangat kami untuk menggali lebih jauh lagi sehingga pengetahuan kami akan makin bertambah. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.